warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bang Daman. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi produksi jagung melalui pendekatan pengelolaan sumber daya dan tanaman terpadu atau PPT. Upaya peningkatan produksi jagung nasional selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang tinggi dan terus meningkat, juga untuk mengisi peluang pasaran dunia. Karena permintaan jagung secara global dan regional juga besar dan terus meningkat. Upaya peningkatan produktivitas jagung dan perluasan areal tanam akan berlangsung pada berbagai lingkungan atau agroekosistem beragam, mulai dari lingkungan produktivitas tinggi, lahan subur, sampai yang berproduktivitas rendah, lahan suboptimal dan marginal. Pengembangan jagung di lahan sawah pada musim kemarau merupakan sesuatu yang strategis karena satu, untuk mengatasi defisit pasokan jagung yang pada umumnya terjadi pada musim kemarau. Dua, kualitas produk jagung pertanaman musim kemarau adalah tinggi. Tiga, petani jagung musim kemarau memperoleh pendapatan yang lebih baik karena harga yang relatif tinggi. Penggunaan teknologi budidaya jagung petani yang sekarang berlaku pada umumnya masih bersifat parsial, khususnya bagi wilayah produktivitas rendah. Memperpadukan sejumlah komponen teknologi produksi diharapkan akan meningkatkan produktivitas dan pendapatan usaha tani. Lanjut, varietas. Di antara komponen teknologi proses jagung, varietas unggul, baik hibrida maupun besari bebas, mempunyai peranan penting dalam upaya peningkatan produktivitas jagung. Peranannya menonjol baik dalam potensi peningkatan hasil persatuan luas maupun sebagai salah satu komponen pengendalian hama dan penyakit. Selain potensi produktivitas dan ketahanan terhadap hama dan penyakit, karakter tanaman lain yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan varietas jagung unggul adalah kesesuaiannya. 1. Budidaya jagung melalui pendekatan pengelolaan tanaman terpadu atau PT pada lahan kering. Komponen teknologi budidaya penting yang dikelola secara terpadu pada lahan kering dengan memperhatikan karakter dan lahan lainnya seperti topografi, dominan, dan kondisi sosial agronomi seperti luas pemilihan lahan, ketersediaan tenaga kerja, serta ketersediaan jasa penyewaan traktor. Varietas. Sesuai dengan pemanfaatan jagung, dianjurkan untuk menanam varietas jenis hibrida atau komposisi lemuru, Sukma Raja atau serikandi kuning min-1 apabila untuk menghasilkan biji dengan tujuan pakan, varietas serikandi putih min-1 apabila untuk menghasilkan biji dengan tujuan pangan. Lamuru adalah jenis jagung komposit yang relatif tahan terhadap sekaman kekeringan dengan potensi hasil. Benih berkualitas dengan daya kecambat tidak kurang dari 95% dan diberi perlakuan benih yaitu dengan 2 metalaksil redomil atau soromil per 1 kg benih. Penyiapan lahan. Pengolahan lahan secepatnya dilakukan setelah hujan mulai turun dengan mempertimbangkan kondisi lengas tanah yang sesuai untuk pengolahan lahan, atau dapat juga dilakukan sebelum hujan turun. Penanaman dilakukan secepatnya setelah penyiapan lahan selesai dan siap ditanami pada saat awal musim hujan dengan memperhatikan hal berikut. 1. Topografi datar sampai merombak. Pemilihan lahan luas, tenaga kerja terbatas, dan tersedia jasa penyewaan traktor. Penanaman dilakukan dengan alat tanam ATB 2R bali sereal ditarik dengan hand traktor yang dapat melakukan pekerjaan membuat alur, menanam atau menjatuhkan benih dan menutup benih secara simultan dan otomatis sehingga penanaman dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. 2. Jika topografi bergelombang sampai berbukit atau memilikan lahan sempit atau tidak tersedia jasa penyewaan traktor maupun bajak dan sapi, maka penanaman dilakukan secara konvensional. Jarak tanamnya 75 cm sampai kali 40 cm. 2 benih per lubang tanam. Benih ditutup dengan pupuk kandang kotoran ayam atau sapi ras. Pupuk organik atau kotoran ayam ras diaplikasikan pada saat tanam sebanyak segenggan 25-50 gram per lubang penempatan benih. Ini dia pupuk organik, semua bersumber dari pupuk tunggal. Contohnya seperti berikut. Lalu cara aplikasinya: 7-10 HST urea tambah SP36 tambah KCl sebelum diaplikasikan dicampur merata dan segera diaplikasikan secara tunggal dan di samping tanaman berjarak 7-10 cm. 2. 20-30 HST pupuk urea plus KCl diaplikasikan secara tunggal dan di samping tanam berjarak 10-15 cm sedalam 5-7 cm. Lanjut ke pembuatan saluran drainage. Tanaman jagung selain peka terhadap kekeringan juga peka terhadap kelebihan air. Dalam kondisi curah hujan tinggi, air yang mengenang akan menyebabkan tanaman jagung layu dan mati. Untuk mengantisipasi terjadinya genangan air pada tanaman, perlu dibuat saluran drainage. Pembuatan saluran drainage dapat dilakukan pada setiap baris tanaman atau setiap 2 baris tanaman.
Pembuatan saluran drain sebaiknya dikerjakan bersamaan dengan penyirangan tanaman. Pengendalian hama. Hama yang umum mengganggu para tanaman jagung adalah lalat bibit, penggerek batang, dan tongkol. Lalat bibit umumnya mengganggu pada saat awal pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu, pengendalian harus dilakukan mulai saat tanam dengan menggunakan insektisida utamanya pada daerah-daerah endemik serangan lalat bibit. Lanjut ke penyiangan gulma. Bagi wilayah dengan kondisi topografi datar sampai berombak, penyiangan pertama dilakukan dengan alsin penyiangan AP8 iri balisteral yang mempunyai kapasitas kerja 8-9 jam. Bagi wilayah dengan kondisi topografi bergelombang sampai berbukit, maka penyiangan pertama 14-20 HST dapat dilakukan dengan herbisida paraquat. Mengaplikasikan secara aman dengan memasang pelindung atau pengukup pada nozzle. Lanjut ke panen atau processing. Daun di bawah tongkol dapat diambil atau dipanen pada saat tongkol telah mulai berisi dan bakasnya dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak sapi. Pengambilan daun di bawah tongkol selain untuk pakan juga untuk mencegah terserangnya penyakit busuk daun. Demikian juga sebelum panen sebaiknya dilakukan pemangkasan bagian tanaman di atas tongkol pada saat biji telah mencapai masa filosofis. Selanjutnya tongkol dijemur sampai kadar air biji mencapai kurang lebih 20% dan dipipil dengan menggunakan alat pemipil. Hasil biji pipilan dijemur lagi sampai kadar air mencapai 14% untuk siap dijual. Baik, terima kasih. Itulah hasil presentasi saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.